Halo, selamat datang di video saya kali ini. Di video saya kali ini saya akan membahas tentang teori hasil belajar serta konsep diri peserta didik dalam aplikasi pembelajaran. Bagi yang belum tahu, nama saya Iman Setiareva. Saya dari program studi bahasa Inggris Universitas Kristen Indonesia. Dan ini merupakan tugas akhir mata kuliah Psikologi Education. Nah, bagaimana kita seorang guru um, harus mempelajari nih tentang teori hasil belajar siswa, kemudian konsep diri, dan kemudian bagaimana cara kita untuk mengaplikasikannya dalam pembelajaran. Nah, teori hasil belajar ini atau learning outcomes sebenarnya mudah dipahami oleh para pendidik di zaman sekarang, apalagi zaman ini kan situasinya COVID-19 yang dimana pendidik agak sulit untuk mencapai atau mengaplikasikan dalam pembelajaran teori-teori hasilnya, atau maksudnya hasil pembelajaran siswa tersebut atau peserta didik kurang untuk diaplikasikan dalam pembelajaran gitu. Nah, kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara proses hasil belajar peserta didik tersebut, kemudian bagaimana cara mengaplikasikannya dalam pembelajaran sebagai seorang atau calon pendidik pada saat ini. Terutama pada saat ini kan kita udah masuk dalam situasi pandemi yang berbeda dari sebelumnya kan ya. Jadi ini akan membuat para pendidik kebingungan untuk hasil belajar gitu, untuk mengaplikasikannya gitu. Nah, teman-teman atau Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan menjelaskan sedikit dulu ya tentang apa pengertian atau the meaning of learning outcomes gitu. Apa sih pengertian dari hasil belajar gitu. Nah, ini sebenarnya menurut Purwanto ya. Jadi hasil itu dari produk, kemudian belajar itu suatu perilaku atau perubahan. Nah, perilaku peserta didik itu kemudian berubah gitu di setiap individu kan berbeda-beda. Jadi kalau misalnya perilaku peserta didik kemudian berbeda dari sebelumnya, yang kemudian atas pencapaiannya itu merupakan hasil gitu dari belajarnya. Nah, dia mempunyai pencapaian atas perubahan tersebut. Nah, itu yang disebut dengan hasil belajar, Bapak Ibu Saudara. Nah, hasil belajar itu tidak segampang yang kita pikirkan ya. Kita seorang pendidik itu harus benar-benar mempunyai yang namanya rule gitu dalam proses peningkatan hasil belajar siswa. Nah, ini menurut Hamalik. Nah, hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai pengetahuan-pengetahuan, sikap-sikap, apresiasi, abilitas, dan keterampilan. Nah, mungkin ini dia memandang dari perspektif pola-pola perubahan siswa tersebut. Misalnya dalam nilai-nilai pengetahuannya apakah berubah dari sebelumnya gitu. Kemudian apakah sikapnya juga berubah, kemudian apresiasi serta keterampilan seseorang peserta didik. Bapak Saudara, nanti kalau misalnya kita terjun dalam pendidik gitu di sekolah-sekolah, kita harus menilai dari jangan hanya menilai dari perspektif satu sisi saja. Namun kita harus menilai dari sikap mereka, apakah perubahan sikap mereka itu berubah atau tidak dari sebelumnya. Kemudian abilitas mereka, kemudian keterampilan. Nah, ini seringkali guru tidak memandang keterampilan Bapak Ibu Saudara. Karena saat ini anak-anak saat ini keterampilan mereka luar biasa gitu. Mungkin dari segi seni, dari segi kemudian banyaklah keterampilan yang bisa diandalkan oleh siswa tersebut. Nah, namun para guru pada umumnya tidak atau menghiraukan hal itu. Nah, bagaimana menurut Dimyati dan Mujiono? Katanya hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi, tindakan belajar dan tindak mengajar gitu. Nah, ini ada dua faktor Bapak Ibu Saudara. Ini ada hasil yang merupakan interaksi dari seorang peserta didik.
kemudian dari seorang guru. Nah, hasil belajar itu ternyata dipengaruhi oleh peserta didik dan guru, bukan hanya satu pihak, saudara. Jadi, guru dan siswa tersebut eh, bersama-sama berinteraksi mendapatkan suatu hasil pembelajaran yang ajarkan oleh guru gitu. Nah, guru mengajarkan, kemudian siswanya berubah. Nah, perubahan itu merupakan hasil dari pembelajarannya. Seperti contohnya prestasi Bapak Ibu Saudara. Misalnya guru membimbing, kemudian anak tersebut belajar gitu, mencapai suatu atau misalnya juara satu dalam perlombaan gitu. Nah, itu merupakan hasil Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita lihat ciri-ciri belajar nih menurut Dimyati dan Mujiono. Nah, ciri-ciri hasil belajar itu ada pengetahuan, kebiasaan, mental jasmani, pengajaran, dan pengiring. Nah, ini sebenarnya merupakan dia melihat dari sisi bagaimana hasil belajar tersebut bisa kita lihat dari pengetahuannya Bapak Ibu. Pengetahuannya berkembang, kebiasaannya juga ya mungkin awalnya tidak terlalu ini ya. Awalnya mungkin sering bolos, mungkin kurang motivasi, sekarang kebiasaannya semakin belajar gitu, keterampilannya juga, sikap-sikapnya, terutama mental dan jasmaninya Bapak Saudara. Mental jasmani ini merupakan suatu peserta didik yang harus dipunyai oleh peserta didik Saudara. Dan pengajaran juga itu berlaku untuk bagi kita para pendidik. Nah, mari kita lihat dari jenis-jenis belajar. Nah, ini mungkin jenis-jenis belajar, hasil belajar ini hasil belajarnya itu Bapak Saudara udah terkenal banget nih dari Bloom gitu ya. Nah, ini awalnya remember ya. Pertama itu anak-anak pada peserta didik yang kita ajarkan, yang mereka mengingat itu apa yang kita ajarkan. Kemudian masuk ke level kedua, understand. Understanding berarti mereka bisa mengerti, mereka bisa menjelaskan gitu. Nah, kemudian apply. Nah, peserta didik itu begini Bapak Saudara ya, dari bawah, remember, understand, apply gitu. Nah, ini prosesnya gitu. Apply itu mereka mengaplikasikan langsung dalam kehidupan mereka. Mereka mengimplementasikan, menginteraksikan, membuat schedule dalam langsung ke dalam kehidupan mereka. Kemudian baru mereka analisis. Bagaimana menganalisis sesuatu. Baru evaluasi. Kemudian terakhir create, itu yang paling tinggi. Atau melakukan, bisa mengajarkan orang lain gitu. Mereka bisa berkontaminasi atau mereka bisa mengembangkan, mereka bisa membuat malah sesuatu yang baru dalam suatu pengajaran kita, Bapak Saudara. Itulah level tertinggi. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Nah, ini sangat terkenal sekali, itu internal, eksternal, baik dari biologis, psikologis mereka, Bapak Ibu Saudara ya. Kemudian lingkungan dan instrumen itu juga mempengaruhi Bapak Ibu Saudara. Dari lingkungan mereka, jika lingkungan itu terkontaminasi dengan hal-hal yang buruk, pasti hasil belajarnya itu kurang gitu Bapak Saudara, atau tidak memuaskan. Kemudian psikologis mereka juga, mungkin dari lahiriah dan biologisnya juga itu mempengaruhi Bapak Ibu Saudara. Jadi para pendidik ini harus benar-benar mengetahui awal dari peserta didik ini atau latar belakang gitu. Nah, bagaimana aplikasinya Bapak Saudara? Mari kita input, kemudian proses ini hasilnya. Inputnya itu kita peserta didik menginput kognitif, afektif, psikomotorik, baru dapat memperoleh potensi perilaku yang dapat diubah gitu. Nah, prosesnya itu individu mulai mengubah perilaku, kemudian kita mengajar gitu. Proses belajar mengajar itu prosesnya. Itu sebenarnya yang harus menjadi peserta didik itu, kita harus berada dalam proses ini. Nah, kemudian hasilnya, setelah ini menginput, kemudian prosesnya, maka ada hasilnya Bapak Ibu Saudara. Nggak mungkin nggak ada hasilnya. Kalau misalnya proses kita belajar mengajarnya itu bagus, kita memberikan yang terbaik, pasti hasilnya akan baik. Dan sebaliknya itu ya. Itu aplikasi dalam pembelajaran. Itu rule-nya gitu Bapak Saudara. Nggak mungkin tidak mungkin tidak akan mendapatkan hasil gitu. Itu yang akan mengubah efek pengajaran kita atau penyiring gitu. Nah, itu tadi dilihat dari hasil belajar Bapak Ibu Saudara. Ternyata
Oke, itu tadi kita lihat dari sisi hasil belajarnya saja Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat dari konsep diri yang kebanyakan guru menghiraukan ini, tidak mempedulikan konsep diri siswa gitu. Di dalam Purni Munahartuti, konsep diri merupakan tanggapan individu yang sehat terhadap diri dan kehidupan mereka gitu. Nah, di jurnal ini hasilnya mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh positif antara konsep diri, minat dan kebiasaan belajar secara bersama-sama terhadap prestasi belajar gitu. Nah, ini prestasi belajar atau hasil belajar yang tadi Bapak Saudara, itu sebenarnya prosesnya itu dari konsep diri siswa tersebut. Ada pengaruhnya Bapak Ibu Saudara, minat, kemudian kebiasaan belajar secara bersama-sama Bapak Ibu Saudara akan membuat hasil belajar itu mempunyai prestasi belajar gitu. Nah, mari kita lihat dari sisi Elizabeth, merupakan konsep diri adalah gambaran yang dimiliki orang tentang dirinya. Nah, siswa atau peserta didik, apalagi mungkin saat ini peserta didik yang usia dini ya, pasti memiliki gambaran diri atau konsep diri yang berbeda-beda. Nah, itulah fungsi dari seorang guru, harus membentuk konsep diri mereka itu, dimulai dari sekolah gitu. Mungkin dari orang tuanya ya Bapak Ibu Saudara, tapi dari keluarganya, tapi kan mereka menghabiskan waktu itu di sekolah. Sehingga guru harus membentuk konsep diri mereka itu dari sekolah, sejak masuk sekolah gitu Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita terapkan dalam pembelajaran gitu ya. Sekarang kita seorang guru harus mentransfer ilmu pengetahuan atau kognitif terus kemudian kognitif. Kita tidak menginput yang namanya konsep diri peserta didik. Mari kita lihat dari sisi nilai-nilai ya. Nah, kita seorang guru, kita harus menginput nilai-nilai. Baik itu nilai-nilai seorang guru, nilai-nilai seorang siswa, nilai-nilai Pancasila, banyak sekali nilai-nilai Bapak Saudara ya. Yang pastinya di sini nilai-nilai yang baik, kemudian karakter yang baik, kemudian sikap bagaimana, perasaan, persepsi, bahkan sampai tingkah laku. Kalau misalnya kita seorang guru tidak meneladani nilai-nilai yang baik, kemudian karakter kita buruk, kemudian tingkah laku kita juga semena-mena, maka konsep diri mereka itu secara otomatis Bapak Ibu Saudara akan berubah. Konsep diri mereka itu, oh guru saya aja merokok gitu. Nah, saya pernah pas SD, guru saya ini kan merokok. Nah, teman saya ini, lah masa saya nggak boleh merokok, padahal guru saya juga merokok, bagaimana nggak boleh gitu. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, kita harus menginput nilai-nilai karakter kita, kemudian sikap kita sampai tingkah laku Bapak Ibu Saudara, baru namanya ada proses perubahan. Nah, ini guru-guru yang tidak guru-guru atau pendidik di zaman sekarang ini yang salah gitu. Nah, makanya kita harus mempunyai atau menanamkan nilai-nilai atau maupun karakter dalam diri mereka, siswa itu, supaya konsep diri mereka itu terbentuk. Oh, guru saya ini begini loh. Oh, begini loh. Nah, baru ada hasilnya Bapak Ibu Saudara. Nggak mungkin nggak ada hasilnya. Konsep diri, minat, kebiasaan belajar, baru prestasi belajar. Nah, kalau misalnya konsep diri gurunya aja udah salah atau peserta didiknya juga salah, maka hasilnya itu juga akan salah, Saudara. Prestasi belajarnya pasti nggak ada lagi. Karena udah salah dari awal. Nah, ini sebenarnya yang harus diperbaiki oleh guru-guru atau pendidik. Mari kita lihat, inilah yang saya maksud tadi, self-image atau gambaran diri. Nggak berhenti sampai self-image Bapak Ibu Saudara. Setelah ada gambaran diri mereka, pastinya akan berjalan seiring waktu. Berjalannya seiring waktu itu, kita harus mengevaluasi sebagai seorang guru. Nih, self-image, kemudian self-evaluation. Self-evaluation, maksudnya Bapak Ibu Saudara, kita mengevaluasi diri para peserta didik. Kemudian baru yang namanya terbentuk self yang ideal, baru yang tercapai cita-cita mereka. Maksudnya itu mereka mempunyai udah gambaran diri. Dari seiring waktu Bapak Ibu Saudara,
mereka akan terus diperhadapkan di dalam lingkungan, dalam sekolah, maupun mereka konsep diri mereka itu akan terganggu jika kita tidak mengevaluasi. Maka kita harus membentuk mereka kembali dalam proses belajar mengajar, baru mereka mempunyai namanya self ideal ya Bapak Ibu Saudara, atau cita-cita. Dan itu penerapan dalam pembelajaran kita harusnya Bapak Ibu Saudara. Nah, maksud saya tadi ini hasil belajar kemudian konsep diri ada relationnya Bapak Ibu Saudara. Jika kita pendidik tidak mengetahui hal ini, kita tidak menginput, kemudian prosesnya pasti lama Bapak Saudara ya, dari SD ya, kemudian ada hasilnya. Baru namanya peserta didik itu atau siswa itu mempunyai self ideal atau gambaran diri yang sesungguhnya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bapak Saudara boleh ngeklik link ini untuk mengetahui lebih lagi tentang teori-teori teori belajar ya Bapak Saudara, untuk mengetahuinya lagi. Terima kasih buat semuanya, dan terima kasih juga buat Ibu dosen Ibu Erni yang telah membimbing kami sampai pada saat ini ya. Terlebih dia bisa memberikan kami gambaran bagaimana seorang pendidik yang bagus gitu Bapak Saudara. Jadi bagi kalian calon-calon peserta didik harus benar-benar menanamkan bukan hanya pengetahuan ya Bapak Saudara, mentransfer ilmu itu sangat gampang, tapi dalam membentuk konsep diri, kemudian hasil belajar mereka yang saya katakan tadi, proses itu sangat lama Bapak Saudara. Itu bahkan membutuhkan tenaga dan waktu yang cukup lama Bapak Saudara. Atau jika kita seorang guru-guru yang profesional, maka kita pasti yakin dan percaya kita adalah penerus, atau kita akan generasi-generasi peserta didik akan lebih berkembang lagi, Saudara. Saya harap sih tidak berhenti sampai di sini. Teori-teori belum dan teori harus belajar lagi akan dikembangkan lagi, Saudara, sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari boleh kita aplikasikan. Sekian dan terima kasih.